Ibu, usahakan, Bu. Usahakan, Lina. Usahakan, Bu. Usahakan, Bu. Lina, usahakan. Lina, usahakan. Lina. Usahakan. Lina. Lahir. Syukurlah. Pak Riza, Ibu, selamat ya, perempuan. Lina, kita punya putri. Dia lahir prematur. Bawa bayinya dulu. Suntikan nutrisi dulu. Di meja. Jangan salah ambil. Baik. Lina, kamu hebat. Lina, kamu kenapa? Lina. Emboli air ketuban. Cepat. Tolong. Lina. Tolong. Cepat selamatkan dia. Lina. Lina, tenang. Ada aku. Aku di sini, Lina. Lina. Baiklah, bayinya juga diam. Kenapa napas bayinya makin lemah? Itu bukan suntikan nutrisi. Apa? Bayinya sepertinya takkan bertahan. Pak Riza orang terkaya Kota Jaya. Dia berkuasa di seluruh negeri. Kalau sampai dia tahu aku yang membunuh anaknya, akan hancur. Kamu harus bantu aku. Aku belum mau mati. Tunggu. Kak, Ini bayi perempuan ini anak dari seorang pembantu, baru lahir. Aku diam-diam bawa dia. Mulai sekarang, dia adalah putri Pak Riza. Aku hamilmu 10 bulan dengan susah payah. Kamu meninggal begitu saja setelah lahir. Ya Tuhan, apa dosaku? Kenapa kau tega begini? Kenapa? Sayang, maafkan Mama, Nak. Mama gagal menjagamu. Ingatlah, di kehidupan selanjutnya, haruslah lahir dalam keluarga yang baik. Ini anak dari mana ini? Ya Tuhan, aku baru kehilangan seorang anak. Lalu kau memberiku anak lagi. Terima kasih. Apa ini harapan dari Tuhan? Mulai sekarang, kamu anakku Sri Hijau. Rumput ini bisa hidup di mana saja. Kuharap kau seperti rumput, tangguh. Mulai sekarang, kamu putri hijau. Putri, bintik merah di tubuhmu kok makin parah saja? Mama, aku sudah tanya dokter. Ini alergi keturunan.
Kata dokter, bintik merah ini gampang bikin alergi kulit lain. Kamu harus lebih hati-hati. Tapi bisa jadi dengan bintik merah ini, kamu bisa menemukan orang tua kandungmu. Gak mau. Mama satu-satunya. Mah, katanya hari ini hujan. Mama masuk ya. Aku kerja dulu ya. Hati-hati ya. Siapa yang mencuri kalung Kak Melati? Cepat serahkan. Gak ada yang mengaku ya? Geledah. Kak Melati, ketemu. Kalian ngapain? Putri Hijau, beraninya kamu, beraninya mencuri barangku. Bukan aku. Bukan aku. Di kantor ini, siapa yang gak tahu ibumu pelayan? Kamu kan miskin. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Betul. Kemarin malam cuma kamu yang pulang paling malam. Pasti kamu. Kemarin aku kerja lembur terus. Gak kemana-mana. Gak percaya? Cek saja CCTV. Kenapa? Maksudmu? Kak Melati memfitnahmu? Aku gak curi. Kalian gak punya bukti. Kok menuduhku? Skan aku. Kalungnya ketemu di mejamu. Masih berani membantah? Gak mungkin. Aku gak curi. Aku gak curi kalungnya. Pasti kamu yang curi. Siapa yang gak tahu kalung Nona Melati kita harganya mahal banget? Kamu dan ibumu kerja seumur hidup. Gak akan mampu. Kak Melati, kami kan Putri Rizal Group. Berani curi barangnya? Cari mati? Kalung ini dibeliin papa khusus dari luar negeri. Ratusan juta loh. Benar saja, anak naga tetap naga, anak burung phoenix tetap phoenix. Kamu ikut ibumu yang miskin itu. Ternyata belajar banyak cara-cara curang. Jangan hina ibuku. Aku hina dia, kenapa? Ibumu itu sampah bau. Kamu juga sampah kecil, tahan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan, aku nggak curi barangmu. Lepaskan aku nggak curi. Kalian lagi ngapain? Ada apa ini? Kalung Nona Melati dicuri Putri Hijau. Dia masih tak mengaku. Beraninya kamu menindas adikku. Aku tidak. Buktinya sudah jelas. Masih berani membantah? Kak, aku tahu keluarganya miskin. Aku sudah sering membantunya, tapi tak kusangka. Dia malah balas dendam. Dia mencuri kalung pemberian ayah. Aku hanya menegurnya. Dia malah berani membantah. Kerjaanmu ini gimana? Sebelum rekrut, gak cek latar belakangnya. Kok orang sembarangan di... Aku sudah sering lihat orang sepertimu. Gak tahu siapa yang boleh diganggu dan siapa yang gak boleh. Berani-beraninya menindas adikku. Akan kubuat kau hidup segan. Katanya, jari-jari itu nyambung ke hati. Menurutku, tusuk jarinya pakai jarum. Biar dia ingat saat mau mencuri. Dia akan teringat rasa sakit ini. Betul. Aku nggak curi. Kalian nggak boleh begini. Masih keras kepala. Sepertinya harus kuberi pelajaran. Biar kau jerah. Putri Hijau, kalau kau berlutut sekarang, minta maaf pada Nona Melati, masih sempat loh. Aku nggak curi. Walau hari ini kalian menyiksaku sampai mati, aku tak akan mengaku. Masih tak menyesal. Karena kau keras kepala pengawal. Patahkan tangannya. Hentikan. Hentikan.
Kenapa melihat gadis ini, aku merasa aneh. Pak, kamu datang pas. Dia mencuri kalungku. Itu yang untuk ultahku, yang kamu belikan khusus dari luar negeri. Iya, Pak. Kami cuma mau menghukumnya. Cuma kalung, sudahlah. Pak. Dia sudah dihukum. Sudahlah. Pak, dia menindas Melati. Jangan biarkan begitu saja. Apa pelajaran yang sudah kuberi? Jangan terlalu keras. Belajarlah memaafkan. Tapi dia menindas Melati. Pak, pergi semua. Pak Rizal, hasil pemeriksaan Nona sudah. Nona tidak mewarisi dari ibu benjolan merah. Penyakit ini tingkat penurunannya sangat tinggi. Arif juga pernah kena. Meskipun sembuh, tapi masih meninggalkan sisa efek alergi. Untungnya, Melati tidak mewarisinya. Lina, tenanglah. Anak kita sehat. Pak Rizal, ada satu hal lagi. Apa? Golongan darah Nona B. Apa? Aku dan Lina, keduanya golongan darah A. Kok bisa lahirkan anak dengan golongan darah B? Jangan-jangan Melati bukan anak kandungku? Tapi dulu ibu bukankah melahirkan di Villa Rizal? Kok bisa? Iya, kok bisa. Tapi gimana jelasin golongan darahnya? Arif mewarisi, tapi Melati tidak. Jangan sebar kabar ini. Kamu urus aku dan Melati untuk tes DNA. Baik, Pak Rizal. Sudah. Cuma kalung kan? Nanti kakak belikan yang baru. Makasih, Kak. Kali ini kamu beruntung. Tapi kalau ada lagi, aku tak keberatan membuatmu hilang dari kota Jaya. Sudah ku bilang, aku nggak mencuri. Kenapa kalian nggak mau dengar aku? Karena kamu gak pantas. Kakak ada urusan, aku duluan ya. Berhenti. Kamu mau apa lagi? Siapa suruh kamu pergi? Segera, minta maaf sama Kak Melati. Aku nggak salah, kenapa aku harus minta maaf? Meskipun aku miskin, tapi aku punya prinsip. Aku tak akan pernah mencuri barangmu. Kalian mau apa lagi? Memangnya penting kalau kamu mencuri? Ternyata kamu memfitnahku. Benar, aku yang suruh orang, Putri Hijau. Salahkan dirimu sendiri. Kamu, anak keluarga miskin. Apa hakmu di perusahaan ini? Kamu. Kenapa kamu selalu pakai baju lengan panjang? Mau sembunyiin apa? Jangan-jangan ada rahasia yang gak bisa diungkap ya? Kupasin bajunya. Robek bajunya. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Kak Melati, lihat tangannya. Kak Melati, ini, jangan-jangan ini penyakit menular. Putri Hijau, kok banyak bintik merah di badanmu? Putri Hijau, kamu terlalu lama di tempat sampah ya, sampai kena penyakit menular. Pantas saja pakai baju panjang tiap hari. Masih muda, tapi hidupnya sudah kacau. Aduh, jangan-jangan ini penyakit kelamin. Omong kosong, bukan. Enggak. Orang busuk memang cocok dengan badan busuk. Ini semua pantas untukmu. Harusnya biar semua lihat. Wanita ini betapa murahnya. Cepat bangun, biar semua lihat. Putri. Bu, Putri, siapa yang membuatmu begini? Siapa sih? Aku. Kenapa kalian menindas putriku begini? Dasar pincang, jaga ucapanmu. Menindas putrimu apanya? Putri Hijau mencuri kalung Kak Melati. Itu salahnya sendiri. Bu, aku nggak curi. Mereka memfitnahku. Putriku gak bohong. Apa kalian salah paham? Salah paham? Semua di kantor lihat. Kalungku ketemu di mejanya. Tapi tadi kamu bilang... Bilang apa? Kalian dengar? Bu, jangan melawan. Mereka hari ini jelas-jelas mau menindasku. Nggak apa-apa, Putri, ayo. Ibu antar pulang. Berhenti, curi-curi, mau pergi. Dengar ya, Kak Melati kami, itu putri Bapak Rizal, orang terkaya di kota. Cukup satu ucapan dia, pencuri ini bisa dikirim ke penjara. Kalian punya bukti?
Beraninya kalian. Bukti? Kak Melati kami nggak perlu bukti. Seluruh kantor ini milikku. Mau bukti? Gampang banget. Bu, dengarkan mereka. Putri, keluarga Rizal sangat berkuasa. Ibu tak bisa biarkan kamu ambil risiko. Nona Melati, hari ini kami yang salah. Kami minta maaf. Maaf Nona Melati, Anda yang lebih bijak. Anda, tolong maafkan kami. Cuma minta maaf mau selesai. Terlalu mudah ya. Saran aku, cepatlah berlutut pada Kak Melati, sujud minta maaf. Bu, jangan berlutut. Ibu tak bisa lihat kamu di penjara. Saya berlutut. Tolong maafkan kami. Nona Melati, Anda yang lebih bijak. Anda maafkan kami. Nona Melati, terima kasih. Bu, bangun Bu, dengar Ibu. Nona Melati, saya punya uang. Lihat, saya bisa ganti kalung Anda. Nona Melati, saya ganti. Aduh, jangan sentuh. Siapa mau uangmu? Kotor. Jangan sentuh. Kotor banget. Siapa mau uangmu? Kotor banget. Siapa tahu ada berapa bakteri. Kak Melati kami, yang paling tidak kurang itu uang. Sial banget. Dokter Lestari, aku mau Dokter Lestari. Kalau aku sakit karena kamu, akan kubunuh kau. Bu, Ibu nggak apa-apa. Bu, Ibu nggak apa-apa. Tenang saja Nona Melati, tubuh Anda nggak ada masalah. Syukurlah. Baiklah, Dokter Lestari, silakan. Baik, Kan sudah kubilang, orang luar jangan dekat-dekat. Siapa tahu bawa virus apa. Apalagi si putri hijau itu. Kak, iya tahu. Gak bisa. Besok aku harus panggil orang untuk tempat yang dia lewati. Disemprot semua. Kak, kakak baik banget. Nona, paket Anda sudah sampai. Mohon tanda tangan. Aku dan Lina, juga Arif, semua kidal. Tapi Melati malah kidal kanan. Istirahatlah. Semua salah si pincang itu membuatku begitu gampang melepaskan putri hijau. Pagi nanti, acara tahunan. Aku mau putri hijau itu dan ibunya yang pincang hadir. Sebelum acara tahunan dimulai, akan ada pertunjukan seru. Rapat malam ini, kamu harus siap-siap lebih awal. Semua. buta ya? Jalanannya mana? Maaf. Cuma maaf doang. Sudahlah. Gak apa-apa. Gadis ini, kok dia juga punya bintik merah? Pak Rizal, dari Teknologi Planet, Pak Jaya sudah datang. Baik, ayo. Putri, Bu, kok Ibu kesini? Ibu ambil pekerjaan pesta tahunan kalian. Dapat 500.000 loh, banyak sekali. Heeh, Yang ibu bilang tadi, sudah diingat semua. sudah. Bagus. Kerja dulu ya, nanti kalau selesai kita pulang bareng. Ya sudah, aku pergi dulu. Maaf ya, aku ada baju lain. Gimana kalau ganti dulu? Baiklah, antar aku. Baik. Untungnya lengan panjang.
Kok dia datang pakai baju begini? Kamu nggak tahu ya, dia itu miskin banget. Baju yang dia pakai itu kayaknya dari sampah, jijik. Pakai baju begini masih berani ke pesta, bau kikirnya bau banget. Putri konglomerat ya? Kedua ini, satu di langit, satu di bumi. Kok kamu ada bintik-bintik merah? Penyakit kelaminmu belum sembuh ya? Dia kan miskin, mana ada uang buat berobat. Kotor banget. Karena badanmu kotor banget, kita pakai air panas untuk cuciin kamu, biar steril. Biar aku yang ngapin kamu. Pakai tenaga, harus dibersihkan sampai bersih. Sudah. Istri, aku mau istri. Mau istri ya? Istrimu di sini. Istri. Istriku. Kalian tidak boleh begini. Putri Hijau, kamu pergaulan bebas, punya penyakit kelamin. Siapa yang berani menikahimu? Kebetulan ada si gila, kamu beruntung. Aku tidak mau. Jangan apa, kayaknya si gila ini juga sakit. Kalian berdua cocok banget. Hahaha. Serang. Jangan Jangan mendekat. Putri, minggir. Bu, si pincang. Senang ya, kamu dapat menantu. Minggir sana. Kalian berani-beraninya. Nggak takut kena karma. Guntur dari mana? Guntur, habisi aku. Pengawal, seret dia pergi. Hari ini, aku akan membuatnya melihat sendiri anaknya bagaimana ditindih si gila. Jangan mendekat. Jangan. Bu, ibu nggak apa-apa? Nggak apa. Lepaskan. Kalian mau apa? Lepaskan ibu. Putri. Bu. Si pincang, kan sudah kubilang, ini demi anakmu. Kenapa nggak dengerin? Buka mata anjingmu, lihat baik-baik bagaimana anakmu ditindih si gila. Gimana? Cantik kan? Cepat, kalau nggak nanti kabur. Jangan. Jangan sentuh. Lepaskan anakku. Lepaskan. Hentikan. Kalian lagi ngapain? Minggir. Kamu lagi. Sudah kubilang kan, berani-beraninya bikin ulah. Jelas-jelas kalian keterlaluan. Sebenarnya ada apa? Pak, Kak, jelas-jelas si Putri Hijau ini dia sakit. Badannya ada bintik merah. Kami lagi bantu dia kok. Dia malah balik menuduh. Kalian sama sekali nggak bantu aku. Kenapa nggak bantu? Siapa tahu, bintik merah di badanmu itu sebenarnya apa? Kalau itu penyakit menular, kami bantu kamu sterilisasi pakai air panas. Bukan pas banget. Betul. Lagian, kamu jatuh sendiri. Bahu indahmu terlihat nggak tahu mau apa. Mau godain siapa? Baju ini bukan bajuku. Waktu aku masuk, bajuku kotor. Jelas-jelas kamu. Waktu aku masuk, kamu robek bajuku. Baju ini bermasalah. Kalau gitu bilang, siapa yang kasih bajumu? Dia. Pak Rizal, saya difitnah. Ngapain saya kasih dia baju?
Nawur, fitnah adikku. Apalagi yang mau kamu katakan? Dia yang bohong. Kamu yang bohong. Putri Hijau, jangan pura-pura. Menurutku, semua ini adalah sandiwara darimu. Bukan begitu. Semua ini semua ulahmu. Putri Hijau, aku tahu kamu keluargamu tidak sejahtera. Sebagai rekanmu, aku sudah banyak membantumu. Aku tidak tahu apa salahku padamu, sampai kamu memfitnahku. Kamu tak punya bukti. Beraninya memfitnah adikku. Berani bicara ngawur lagi. Kupotong lidahmu. Baik. Kalaupun baju ini tak ada hubungannya dengannya, tapi saat aku masuk, dialah yang menyiramku. Dialah yang menyuruh mereka memukulku pakai pel. Menggangguku. Kalian semua lihat kan? Aku cuma lihat ada bintik merah di tubuhmu. Nona Melati cuma mau mengobatimu. Makanya dia minta tolong. Dasar tak tahu diuntung. Kok bisa kalian membalikan kebenaran begini? Kalian semua sekongkol. Apa maksudmu kami sekongkol? Masa kami sebanyak ini bisa-bisanya bohong? Pengawal, patahkan kaki-kaki mereka. Buang ke laut. Jangan. Bu, lepaskan ibuku. Lepaskan dia. Bu, Pak Rizal, hasil tes DNA-nya sudah keluar. Kok bisa begini? Melati, benar-benar bukan anakku. Tunggu. Ayah, sudah 2 kali ini. Ayah masih mau biarkan wanita ini menindas Melati terus. Sebelum masalahnya jelas, jangan putuskan sendiri. Kamu, sini. Di sini tadi, kamu lihat dengan jelas kan? Katakan, sebenarnya ada apa? Dia yang mulai duluan. Tadi, saat dia jatuh ke lantai, badannya ada bercak merah besar. Nona Melati, demi keselamatan semua, jadi pakai air untuk mengobatinya. Ayah, Kak, kalian semua dengarkan? Putri Hijau, jangan-jangan kamu mau bilang tadi kami saat mencicimu, karena agak keras, itu berarti kami menindasmu? Putri Hijau, apalagi yang mau kamu katakan? Bukan begitu. Anakku tidak bohong. Dia tidak bohong. Dia anakmu, makanya kamu membela dia. Ayah lihat kan? Bukan kami yang salahkan dia. Hijau, kalau sekarang kamu minta maaf pada adikku, aku masih bisa mengampunimu. Kenapa? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Aku tidak salah dalam hal ini. Baiklah, karena kamu tidak mau mengaku, jangan salahkan aku kalau kasar. Kalian selalu bilang membantunya. Tapi si gila itu, saat menindasnya, tak ada satupun dari kalian yang membela dia. Malah ikut campur aku selamatkan anakku. Benarkah? Ayah, jangan. Seret dia ke sini. Aku tanya kamu di sini ngapain? Kamu ngapain di sini? Aku, istriku. Makasih udah nemenin istriku. Kamu ngomong apa? Istriku cantik, ayo pulang. Jauhi anakku. Seret dia pergi. Kalian semua dengar kan? Anakmu itu yang suruh si gila itu menindas putriku. Melati, kamu ini ngapain? Pak, pasti mereka bersekongkol dengan si gila itu untuk memfitnahku, bukan aku. Iya pak, omongan si gila nggak bisa dipercaya. Melati, apa aku akan pakai reputasiku untuk memfitnahmu? Biasanya, main-mainmu itu sudah kubiarkan. Kenapa kamu bisa berbuat begini? Pak, masih belum jelas. Kenapa bapak membela orang luar? Pak, bukan aku, benar-benar bukan aku. Ini kan hotel mewah, masa begitu saja, kok bisa ada si gila masuk? Kalian ini kerjaannya gimana? Betul, kalau dia jadi gila, gimana kalau sampai melukai orang? Pak, Pak Rizal, ini semua salah saya. Saya kira dia itu pelayan hotel. Hal sepele begini, kamu pun tak bisa. Kamu, karena kelalaianmu, tempat ini jadi kacau. Mulai hari ini, pindah dari Rizal Grupku. Sudah kena penyakit, masih sok polos. Betul, cepatnya. Dasar gak tahu malu. Cepatnya, kalau sampai menular ke kami gimana? Cepatnya, punya penyakit, cepat ke rumah sakit. Bukan begitu, ini bukan penyakit kelamin. Ini ruam alergi. Ruam alergi? Kemerahanmu banyak lagi ya. Bu,
aku nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Kan sudah kubilang, kemerahan ini bisa bikin kamu alergi. Warisan kemerahan. Ini kan Lina. Aduh, kamu panas banget. Kamu demam ya? Ayo ke rumah sakit. Ini bukan main-main. Ayo, nurut ya. Kak, Pak, kakakku pingsan. Panggil dokter Lestari. Kemerahan di tubuh Putri Hijau kok sama seperti yang di tubuh kakakku? Jangan-jangan... Kak Melati, ini hasil pemeriksaan Putri Hijau kemarin. Ternyata bukan penyakit menular, cuma alergi. Benar seperti dugaanku. Nggak nyangka, kondisi tubuh Putri Hijau ternyata sama seperti Arif. Ngomong apa sih? Mana mungkin wanita itu sama seperti kakakku? Iya, aku salah ngomong. Putri Hijau membuatku malu di acara tahunan. Aku tak akan melepaskannya. Kak Melati, ada rencana apa? Putri Hijau, aku siapkan hadiah besar untukmu. Lihat saja apa kamu sanggup. Kok gatal sekali? Di sini nggak ada pemicu alergi. Kayaknya kita salah paham sama kamu kemarin. Kamu alergi, bukan penyakit menular. Kalian sebenarnya ngapain? Kami nggak ngapain kok. Kami cuma merasa baunya nggak enak. Cuma tabur serbuk sari dikit kok. Kalian, kalau begini terus, aku mati. Harus cepat pergi. Siapa suruh kamu pergi? Minggir. Mau kemana? Sayang sekali semalam. Gak sampai dijadiin sama si gila. Kau hancurkan pertunjukan kami. Katakan, gimana mau ganti rugi? Minggir. Putri Hijau, beraninya dorong aku. Wih, dorong dikit langsung jatuh. Lemah banget ya. Jangan pura-pura mati. Hei, Kak Melati. Aku dengar alergi bisa sampai mati. Gak akan apa-apa kan? Aku tanggung. Takut apa? Putri Hijau. Cepat bangun. Kalau nggak bangun juga, aku akan buka bajumu. Lalu kulempar ke jalan. Putri. Putri, kamu kenapa? Putri, jangan buat mama takut. Putri. Kan, ini bisa sampai mati. Tolong, siapa yang bisa bantu? Kumohon. Tolong, siapa yang bisa bantu? Tolong bawa anakku ke rumah sakit terdekat. Kumohon. Nah, mohon ya, bisa tolong saya. Aku kasih uang. Ada aku. Coba saja siapa yang berani. Putri, jangan takut. Minggir. Cuma alergi, nggak akan mati. Nenek pincang. Menurutku, Putri cuma pura-pura. Kalian mau cari untung ya? Aduh. Kalian keterlaluan. Aku habisi kamu. Ah, nenek tua, lepaskan aku. Nenek pincang. Ngapain diam saja? Cepat lepaskan. Dengar ya, kalau anakku sampai kenapa-kenapa, aku juga ikut mati. Aku juga mau mati, aku. Kalian semua nggak ada kerjaan. Kak, nenek pincang ini mukul aku. Kamu cari mati ya? Anakku mati karena alergi. Aku cuma mau bawa dia ke rumah sakit, tapi dia malah menghalangi. Gak mau dia pergi. Memangnya aku harus lihat anakku mati di depanku. Apa katamu? Alergi. Alergi karena bintik merah di acara tahunan. Bukan penyakit menular. Dia alergi. Putri Hijau ini ternyata punya fisik yang sama denganku. Hei, mau apa? Ini obat alergi. Ke rumah sakit sekarang sudah terlambat.
Kalau nggak diminum, dia bisa mati. Putri, kamu bikin mama jantungan. Ma, Makasih, makasih. Kak, kenapa kamu selamatkan dia? Kalau nggak, dia mati. nak, tenanglah. Jangan marah. Cantik, cantik, cantik. Lati, sudah, jangan marah. Kakak belikan kue stroberi kesukaanmu. Aku nggak mau. Sudah, jangan marah. Coba Swite. Aduh, siapa yang bikin putri kesayanganku marah? Papa, kakak, dia jahilin aku. Dia bahkan ikut orang luar jahilin aku. Arif, kamu kakaknya. Apa situasinya khusus? Melati, di situasi tadi, kalau aku nggak tolong dia bisa mati. Cuma alergi kan? Gak akan mati. Kakak juga alergi kan? Itu karena papa sudah cari dokter terbaik untuk mengobatiku. Putri hijau itu miskin, nggak punya uang untuk operasi. Kalau alergi sampai sesak napas, sangat berbahaya. Maksudmu, putri hijau itu juga punya hemangioma? Kamu yakin? Aku kasih obatku, langsung sembuh. Pinjolan apa sih? Aku... Sudah, cukup. Kamu ini jangan manja. Aduh, Papa. Pulang istirahat ya. Ke rumah sakit sekarang. Ambil rekam medis putri hijau, bawa ke sini. Baik, Pak Rizal. Kata dokter, Lina punya penyakit kulit bawaan. Resiko turun-temurunnya sangat tinggi. Putri hijau itu seumuran dengan Melati. Mungkinkah ada hal sekebetulan ini? Pak Rizal, ini rekam medis Putri Hijau. Benar, penyakit kulit bawaan. 23 April 2002. Seingatku, harusnya 5 Juli 2002. Ini... Benar juga, mana ada sekebetulan itu. Pak Rizal, saat Nona itu ditinggalkan, dia masih bayi. Mungkin saja orang yang menemukannya cuma isikan tanggal sembarangan. Penyakit kulit bawaan Putri Hijau memang langka. Besok saya ke kantor sendiri. Si Putri Hijau itu sialatnya besar ya. Semalam gak mati. Entah dia pakai sihir apa, sampai Tuan Arif menyelamatkannya. Tenang, masih lama. Kita lihat saja. Buta ya? Maaf. Kamu ngapain? Nona, nggak apa-apa. Hangus nggak? Lihat, udah merah. Aduh, kamu ini ngapain? Nona itu sangat berharga. Kalau sampai kenapa-kenapa, kamu sanggup? Maaf. Kak Melati, siapa dia? Pembantu. Ngapain kesini? Tadi malam, kamu berantem sama Tuan Arif. Nggak tidur semalaman. Aku khawatir kamu kenapa-kenapa. Jadi, aku ikut ke sini. Aku kenapa-kenapa? Memangnya kamu boleh kesini? Cepat enya dari sini. Baik. Nona, bajumu kotor. Biar ibu lap. Jangan sentuh aku. Ini baju rancangan. Kalau rusak, kamu sanggup ganti? Maaf. Orang begini, banyak bakteri. Sial banget. Ayo pergi. Melati, kamu bukan putri keluarga Riza. Kamu anak kandungku. Anak perempuan. Anakku, anakku. Waktu itu, aku hamil di luar nikah.
aku terpaksa melahirkanmu di gudang kerja. Dulu, aku tak tahu siapa yang membawa kamu. Ternyata selama ini, kamu selalu di sisiku. Selama ini, aku tak bisa mengakuimu. Hanya bisa melihatmu tumbuh dari jauh. Tapi, asal kamu sehat dan bahagia, kalaupun harus melihatmu selamanya, aku rela. Aku sudah memastikannya. Putri Hijau punya tanda lahir turunan. Dia yang asli, putrinya Rizal Pratama. Ke kantor sekarang. Ambilkan data Putri Hijau. Baik, Pak Rizal. Maaf ya, Nggak apa-apa, aku cuci dulu. Melati. Ibu yang tidak becus. Tak bisa memberimu hidup yang baik. Tapi, tenang saja. Ibu takkan biarkan Putri Hijau dan Rizal Pratama saling kenal. Ibu pasti akan menjaga posisimu sebagai nona besar Rizal. Pak Rizal, Anda cari Nona Melati. Sekarang dia sepertinya sedang istirahat. Saya panggilkan dia ya. Tidak usah. Putri Hijau mana? Pak Rizal, kenapa Anda tanya dia? Jawab saja apa yang ditanya Pak Rizal. Sekarang waktu makan siang, dia sepertinya di ruang tangga. Di ruang tangga. Karena dia agak pemalu. Setiap waktu siang, dia selalu sendirian makan di ruang tangga. Baik, saya tahu. Kerja saja. Lina dulu juga kidal. Pak Rizal, cari saya. Pak Rizal, ada perlu. Tuh, saya duluan ya. Pak Rizal, Putri Hijau di kantor. Dia tangan kanan, bukan kidal. Jangan-jangan kali ini aku salah Pak Rizal, kamu lagi gambar. Cuma iseng gambar. Pak Rizal, kenapa Bapak kesini? Saya dengar soal kejadian kemarin. Arif bilang kamu punya tanda lahir turunan. Benarkah? Tidak bermaksud jahat. Saya cuma mau tanya, orang tua kamu apa juga punya penyakit ini? Pak Rizal, kenapa Bapak tanya ini? Alasan dibaliknya nanti saya jelaskan. Tapi sekarang bisa beritahu saya, ini sangat penting untuk saya. Pak Rizal, ada kabar dari sana. Mereka sudah menemukan 2 perawat waktu itu. Mereka di mana? Saya sudah suruh orang bawa mereka ke rumah. Tapi apapun pertanyaan kami, mereka tetap bersikeras. Bilang Apa? Bilang Nona saat lahir dulu sudah meninggal. Tidak mungkin. Aku selidiki sendiri. Pak Rizal, kamu... Aku masih mau tanya. Tapi sekarang aku harus pergi. Kita atur waktu lain. Kita bicara baik-baik. Kenapa ayahku begitu baik pada Putri Hijau? Putri Hijau, sebenarnya kamu apakan ayahku? Soal kiri tangan, untung Pak Rizal nggak tahu. Kamu ngapain? Jangan sampai orang di perusahaan tahu kamu kiri tangan. Apalagi Pak Rizal. Kalau enggak, habislah kamu. Kenapa?
Karena istri almarhum Pak Rizal, dia kiri tangan. Pak Rizal takut teringat. Jadi dilarang ada kiri tangan lagi. Tapi ini bawaan kok. Kalau nggak mau dipecat, dengarkan aku. Baiklah, paham. Makasih. Kalian mau apa? Tahan dia. Putri Hijau, beraninya kamu goda ayahku, tak tahu malu. Pak Rizal, setelah ibu melahirkan, dia diserahkan pada mereka. Di mana anakku? Dia di mana sebenarnya? Setelah anak Anda lahir, dia meninggal. Tidak mungkin. Putriku, Rizal Pratama. Katakan, sebenarnya ada apa? Katakan. Aku bicara. Aku akan ceritakan kejadiannya. Setelah Anda dengar, Anda harus melepaskan kami. Kalau tidak, kami akan bunuh diri di sini. Baik, asalkan kamu ceritakan apa yang terjadi, aku janji akan melepaskan kalian berdua. Kalau Anda bohong, bagaimana? Aku, ketua direksi Rizal Group. Janjiku pasti ditepati. Katakan. Ibu melahirkan prematur. Kepala perawat menyerahkan bayinya padaku. Dia menyuruhku menyuntikkan nutrisi. Tapi aku salah ambil obatnya. Setelah kusuntikan, bayinya langsung mati. Aku yang membunuh anak Anda dan ibu. Aku sangat takut saat itu. Aku minta tolong Kak Lina. Kak Lina keluar, lalu dia masuk membawa seorang bayi. Itu nona besar sekarang. Di mana putriku? Di mana putri kandungku? Aku sangat takut saat itu. Takut ketahuan. Jadi aku membuangnya di gunung. Mau apa? Putri Hijau, beraninya kamu membuat ayahku bicara begitu padamu. Memangnya pantas. Aku belum pernah lihat ayahku begitu lembut pada orang luar. Putri Hijau, dasar perempuan, beraninya kamu goda ayahku, tak tahu malu. Aku tidak. Berani melawan. Kasarin dia. Tolong. Kudengar, orang alergi harus makan banyak selai kacang. Obat racun. Angkat dia. Kak Melati suruh makan selai kacang. Itu kehormatan. Jangan gak tahu diri. Pak Rizal, di lokasi rekrutmen perawat, kami menemukan makam sendirian. Di dalamnya terdapat bayi. Dia benar-benar tidak bohong. Anakku, dia benar-benar sudah meninggal. Ayah terlambat. Kamu di mana? Sendirian selama 20 tahun. Ayah salah. Nak, anakku. Kamu siapa? Rizal, Pak Rizal. Pak Bapak di sini. Saya datang untuk ziarah. Ziarah? Tapi ini kuburan anak saya. Anak Anda?
Iya, anak saya meninggal sejak kecil. Jadi saya kubur di sini. Artinya anakku masih hidup. Tuhan masih baik. Anakku meninggal dini. Tapi hari itu, di dekat sini, aku malah menemukan bayi kecil. Entah siapa yang tega membuang bayi yang baru lahir. Terus, dia juga mewarisi tanda lahir dari orang tuanya. Penyakit itu sungguh dosa. Maaf, boleh saya tanya, hari Anda menemukan bayinya tanggal berapa? Tentu saja ingat, 5 Juli 2002. Jangan-jangan dia... Iya anak saya, Putri Hijau. Waduh, sudah alergi? Kok cuma segini saja sudah nggak kuat, bosen banget. Gimana kalau kita main yang lebih seru, kalian berdua, buat dia telanjang. Aku mau rekam video dan upload ke internet. Jangan tutup, bukannya kamu sakit. Pas banget aku upload, biar semua orang donasi. Jangan. Nanti bisa berobat dong. Aduh, berani gigit aku. Hentikan. Putri, cepat obat Arif. Sudah baik kan? Ayah, kenapa ayah selamatkan Jalang ini? Dia baru saja berani. Dia melatih. Ayah terlalu memanjakanmu, membuatmu jadi begitu lancang. Kenapa kamu bisa jadi sejahat ini? Ayah sungguh tak menyangka. Ayah, demi Jalang ini ayah marahin aku. Putri Hijau, mati sana. Jangan macam-macam lagi. Selama ini kamu di rumah saja, merawat diri. Antar dia pulang. Baik, mari Nona. Sudah aman, jangan takut. Makasih. Putri, bisa jawab pertanyaan ayah. Yang ayah tanya dulu. Orang tuamu, apa pernah sakit begini? Tidak. Pak Rizal, maafkan saya. Aku ditinggalkan oleh orang tuaku. Aku dibesarkan oleh ibuku. Ibuku sudah konsultasi ke banyak dokter. Semua dokter bilang ini penyakit keturunan. Waktu, tempat, merah di wajahnya juga cocok. Pak Rizal, Bapak bicara apa? Putri, kamu itu... Dia dan Melati sudah lama bersaing. Dia mungkin tidak akan langsung terima. Sebaiknya aku tunggu hasil tes DNA. Setelah dipastikan, baru pikirkan cara perlahan. Kamu karyawanku. Sebagai bos, aku harus peduli karyawanku. Soal Melati, aku minta maaf untuknya. Begini, pulang saja hari ini. Kamu libur sehari, istirahat yang baik. Terima kasih, Pak Rizal. Pulanglah. Ambil ini. Periksa DNA antara aku dan dia. Baik, Pak Rizal. Pak Rizal, ini semua data pribadi tentang Putri Hijau yang bisa saya temukan. Keluarga Putri Hijau miskin. Demi bisa kuliah, dia kerja di mana-mana. Dia pernah jadi pelayan, cuci piring, sampai antar makanan. Sepertinya juga pernah mutang. Ini salahku. Bertahun-tahun ini dia menderita. Besok panggilkan dokter Rustari. Obat untuk Arif, kirimkan juga untuk Putri Hijau. Baik. Makasih. Putri Hijau, bisa kita bicara? Antara kita, nggak ada yang perlu dibahas. Maaf, aku sama seperti kamu. Kita punya alergi akibat bercak darah merah. Tapi aku selalu bisa mengendalikannya. Adikku, dia nggak tahu penyakit ini bisa menyebabkan sesak nafas. Jadi dia boleh menindasku dan menghinaku? aku rasa kalian salah paham. Dia bukan orang seperti itu. Salah paham? Dia adikmu. Jadi, apapun yang dia lakukan, kamu pasti membelanya. Antara kita, nggak ada yang perlu dibahas. Tunggu. Nih, ambil ini. Ini sangat ampuh untuk alergi. Aku nggak butuh. Kalaupun nggak butuh, pikirkan saja ibumu. Kamu mau ibumu terus khawatir? Makasih. Putri Hijau, kamu bukan cuma menggoda ayahku, malah mau goda kakakku. Aku takkan melepaskanmu.
Hari ini, kamu urus klien ini. Harus berhasil. Tapi, Pak, urus klien bukan tugasku. Perubahan tugas, ada masalah? Baik, saya pergi. Putri Hijau, Pak Wira itu terkenal mesum. Nikmati saja. Aduh sayang, Sini, temani aku minum. aduh enak. Manis. Pak Wira, ini kontrak dari perusahaan kami. Kalau tidak ada masalah, kita bisa teken hari ini. Sana, keluar. Cepat, tutup pintunya. Pak Wira, silakan lihat. Kenapa buru-buru? Kontraknya bisa ditandatangani kapan saja. Mending kamu temani aku minum. Pak Wira, kalau Bapak tidak mau teken hari ini, kita lanjutkan lain hari. Mau pergi? Dengar ya. Minuman ini kamu harus minum. Minum juga, gak minum juga. Kamu mau apa? Kalau kamu begini lagi, aku laporin ke polisi. Lapor polisi. Kalau gitu keluar dulu baru lapor. Walaupun pakaianmu kampungan, tapi badannya, wajahnya tetap bagus. Asal kamu layani aku baik-baik, kita teken kontraknya. Dasar perempuan gak tahu malu. Kamu berani pukul aku, biar kamu tahu rasa. Berani melawan. Hari ini kamu tak akan bisa keluar dari sini. Hari ini ada banyak bintik merah. Sebenarnya kamu sakit apa? Nyah. Tak kusangka, penyakit yang paling kubenci malah menyelamatkanku. Dia tidak bohong. Obat ini memang ampuh. Maaf. Putri Hijau, kamu ubah nilai kontraknya, membuat Rizal Group rugi miliaran. Kamu sengaja. Kontrak ini bukan tanggung jawabku. Oh ya? Kontrak ini memang tanggung jawab Putri Hijau. Pak Wira, kemarin Anda suruh saya tanda tangan kontrak. Saya sama sekali tidak di kantor. Omong kosong. Hal sepertinya. Mana mungkin saya suruh kamu. Putri Hijau, tanda tangan kontrak. Itu memang bukan tugasmu. Kalau mau bohong, buat saja yang lebih masuk akal. Putri Hijau, kayaknya kamu benci sama Kak Melati, jadi dendam. Makanya, kamu sengaja balas dendam ke Rizal Group kan? Aku enggak. Salah, kok nggak ngaku-ngaku? Orang sepertimu, karyawan bermoral rendah, nggak tahu kok bisa masuk Rizal Group. Memangnya gimana lagi? Dia nggak punya uang dan kuasa. Pasti pakai tubuhnya lah. Baik. Karena kalian tetap memastikan aku yang melakukannya. Kalau begitu, kita cek CCTV. Cek CCTV apanya? Memangnya kami memfitnahmu? Lihat saja dirimu. Anak haram, pasti haram. Anak dari pembersih, memangnya bisa jadi apa? Aku nggak izinkan kamu ngomongin ibuku. Apa aku salah? Ibumu itu orang rendahan. Siapapun bisa menindasnya. Ah! Hijau, beraninya kamu mukul aku. Pak Rizal, hasil tes DNA Bapak dan Putri Hijau sudah keluar. Lina, kamu dengar? Hasil tes DNA-nya sudah keluar. Kita akan segera tahu apa Putri Hijau itu anak kandung kita. Lina, kamu harus memberiku restu. Cepat temukan putri kita. Beraninya mukul aku, cari mati ya. Ingat, dengan satu kata, aku bisa mengusirmu dari Rizal Group. Baiklah. Kebetulan aku juga sudah mau resign. Kamu puas sekarang? Berhenti! Kamu mau apa lagi? Kamu pikir resign, aku akan melepaskanmu. Karena kesalahanmu, kita rugi miliaran rupiah. Siapa yang bayar?
Putri Hijau, kamu gak boleh pergi. Uang ini harus kamu bayar. Ini bukan salahku. Aku nggak akan bayar. Gak mau bayar? Kalau gitu, masuk penjara saja. Kenapa aku harus masuk? Kalian punya bukti? Putri Hijau, kamu harus sadar diri. Yang di depanmu ini putri orang terkaya, putri keluarga Rizal. Cukup satu kata darinya, dia bisa menjebloskanmu. Kak Melati, gak usah buang-buang waktu. Ibunya kan miskin, mana mungkin bisa bayar miliaran. Di mata kalian, apa nggak ada hukum? Di sini, aku itu hukumnya. Baik, dengar ya. Uang ini aku nggak akan bayar sepeser pun. Baik. Gak mau bayar ya? Kalau ibumu yang pincang itu tahu. Menurutmu dia akan bayar untukmu. Pengawal, bawa dia ke kantor polisi. Tunggu. Ada apa lagi? Bukannya aku suruh kamu di rumah merenung? Pak, soal kemarin aku salah. Makanya aku ke kantor hari ini untuk minta maaf. Tapi tak kusangka, dia merusak kontrak perusahaan. Perusahaan kita rugi miliaran. Aku sama sekali nggak di kantor. Kontrak itu bukan tanggung jawabku. Memangnya kamu punya bukti? Bukti? Aku punya bukti. Kemarin di hotel, aku nggak sengaja nabrak tante. Waktu itu tante lagi pegang baju. Tante pikirkan lagi ya. Putri Hijau, jangan kira bisa asal cari orang buat jadi saksimu. Kalau dia bohong, soal di hotel, gimana kita tahu? Pak Rizal, baju yang ketinggalan di hotel semalam, dia yang ambil. Jadi, kamu memang ke hotel kemarin? Kalau gitu, aku tanya. Semalam, apa kamu benar-benar melihat Putri Hijau? Pikirkan baik-baik sebelum jawab. Kalau berani bohong, kamu tahu akibatnya. Gawat, Pak kan sudah marah karena kejadian kemarin. Dia marahi aku. Kalau sampai dia bilang Putri Hijau pergi ke hotel, habislah aku. Di hotel kemarin, aku nggak lihat dia. Kau dengar? Apalagi yang mau kau katakan? Tante pikirkan lagi. Kemarin di hotel, aku nabrak tante. Waktu itu tante lagi pegang baju. Nak, aku nggak pernah ketemu kamu. Aku langsung pulang sama bajunya. Jangan-jangan kamu salah orang ya? Aku nggak mungkin salah orang. Tante, pikirkan lagi. Putri Hijau, beraninya kamu memaksa orang bersaksi palsu? Pak sudah lihat. Menurutku, dia balas dendam. Cukup. Soal ini cukup sampai di sini. Cukup? Pak, dia membuat perusahaan kita rugi miliaran rupiah. Ini semua jeripayah kita. Aku percaya dia tidak sengaja. Pak! Putri Hijau, ikut aku ke kantor. Baik. Silakan. Pak Rizal, beneran bukan aku. Aku tahu bukan kamu. Aku juga tak akan biarkan kamu tanggung rugi perusahaan. Apalagi, Mas. Duduk. Melati terlalu manja. Sejak kecil, aku jarang urus dia. Tapi tenang saja, kedepannya takkan pernah lagi. Pak Rizal, kenapa Bapak begitu baik padaku? Karena kamu... Maaf, mau angkat telepon. Halo? Pak Rizal, maaf sekali. Hasil tesnya salah. Putri Hijau bukan anak kandung Anda. Apa? Semua cocok. Tidak mungkin. Pak Rizal, sudah kami cek berkali-kali. Pak Rizal, baik-baik saja. Nggak apa-apa. Kamu keluar dulu. Aku mau sendiri sebentar. Baik. Ucapan Pak Rizal tadi, sebenarnya apa maksudnya? Tapi dia lagi nggak baik-baik. Nanti saja kutanya. Berhenti. Nona. Kemarin di hotel, kamu ketemu Putri Hijau kan? Kamu bisa saja bilang yang sebenarnya, tapi malah kamu bohong. Kamu suruhan Putri Hijau kan? Kelihatannya membantuku, tapi sebenarnya untuk menambah curiga ayah. Kalau bukan begitu, mana mungkin ayah begitu gampang membebaskan Putri Hijau? Enggak, mana mungkin aku membantu Putri Hijau. Bukan. Lalu apa? Kamu nekat, bahaya dipecat ayah demi membantuku. Kalau kamu nggak kasih aku alasan yang masuk akal, aku suruh ayah pecat kamu sekarang. Melati, aku bantu kamu karena kamu itu anakku. Apa katamu? Melati,
Aku ibumu. Jangan sentuh aku, awas kamu, jangan ngawur. Kalau berani ngawur lagi, awas ku gigit mulutmu. Melati, aku ngomong benar semua. Aku sudah minta uji DNA berkali-kali. Kamu anakku. Coba lihat sendiri. Ini nggak mungkin. Aku kan Putri Rizal Group. Mana mungkin aku anak pembantu. Kalau berani ngawur lagi, kamu akan tahu rasa. Jangan mendekat. Melati, aku tahu kamu belum bisa terima. Tapi ini kenyataan. Awas kamu, kalau berani ngawur di luar, kamu akan tahu rasa. Melati, aku nggak akan ngawur. Jangan khawatir ya. Melati. Pa. Pa. Pa, ada apa ini? Melati sama kita bukan darah daging. Aku tidak lahir di rumah sakit, nggak mungkin ada kesalahan penukaran. Pasti pembantu itu bohongin aku. Ada yang salah. Ini pasti salah. Gak mungkin. Tidak salah. Melati memang bukan anak kandung kami. Tapi Melati, dia gak lahir di rumah sakit kan? Kok bisa? Itu pembantu kami. Dia salahkan obat tidur dengan suplemen. Lalu disuntikan pada anak kami yang baru lahir. Dia takut bertanggung jawab. Jadi dia melakukan penukaran bayi. Lalu adik kandungku? Entah dia sekarang hidup atau mati. Pak, Melati tahu. Aku belum bilang. Kamu tahu, kita sudah hidup bersama 20 tahun. Aku sudah lama anggap. Jangan kasih tahu dulu, nanti saja. Siapa? Pak, Kak. Melati, kapan kamu pulang? Aku baru pulang. Kalian ngobrolin apa? Oh, aku ngomong sama papa. Aku investasi proyek. Iya. Baik, kalian lanjut saja. Aku naik dulu. Oh, iya. Kok bisa? Ternyata aku memang bukan anak kandung papa. Kenapa? Melati, jangan marah. Jaga kesehatanmu. Jangan panggil aku. Aku nggak mau kamu panggil aku. Kamu bukan ibuku. Kamu bukan. Melati, tenang. Aku nggak memaksamu untuk mengakuiku. Kamu cukup menjadi nona besar Rizal. Aku akan selalu menjaga rahasia ini untukmu. Kenapa? Bu, Ibu tak mampu memberimu hidupmu sekarang. Jadi, ibu hanya bisa berusaha menjaga posisimu sekarang. percuma. Papa dan kakak sudah tahu kalau kita bukan darah daging. Mereka pasti akan mencari Putri Rizal yang asli. Bukankah dia belum ditemukan? Apalagi ibu tahu siapa Putri Rizal yang asli. Siapa? Siapa itu? Putri Hijau di perusahaanmu. Putri Hijau? Iya, Putri Hijau itu. Waktu dia baru masuk perusahaanmu, aku langsung perhatikan dia. Dia sama seperti Ibu Rizal. Keduanya punya bintik merah. Waktu itu kamu masih kecil, jadi nggak tahu kalau keluarga Rizal punya penyakit bawaan ini. Mana mungkin Putri Hijau itu putri keluarga Rizal? Kamu yakin? Pak Rizal sudah tahu kalau Putri Hijau itu putrinya dan sudah lakukan tes DNA. Untungnya, aku pakai tabunganku untuk menyuap dokter dan memalsukan hasilnya. Tapi, semua sudah terlambat. Cepat atau lambat mereka pasti akan tahu. Melati, dengarkan ibu. Kalau mau mempertahankan posisimu sebagai nona besar Rizal, kita harus jadi orang yang kejam. Putri Hijau, Pak Rizal minta kamu ke kantor sekarang. Baik.
Pak Rizal, ada panggilan? Kok kamu? Kenapa nggak bisa aku? Rizal Group suatu hari nanti akan jadi milikku dan kakakku. Ada apa kamu cari aku? Aku cari kamu untuk memintamu tinggalkan Rizal Group dan tinggalkan Kota Jaya. Kenapa? Karena aku benci kamu. Aku benci kamu. Datang ke Rizal Group. Aku benci berada di kota yang sama denganmu. Ini 1 miliar. Kamu dan ibumu seumur hidup tak akan bisa dapat uang sebanyak ini. Ambil uang ini, cepat pergi dari Kota Jaya. Aku nggak mau melatih Rizal. Aku tak punya dendam padamu. Kenapa kamu terus-terusan mengincarku? Apa hanya karena aku miskin? Benar. Karena kamu itu si miskin. Beraninya kamu menyamaku? Putri Hijau, kalau kamu tak pergi, aku akan terus mengincarmu, menyiksamu. Pikirkan baik-baik ya. Pak Rizal, dokumen ini mohon tanda tangan. Aku besar di kota ini. Hanya karena ucapanmu, aku harus pergi. Aku nggak terima. Putri Hijau, ini salahmu sendiri. Melati, kamu mau apa? Ini kantor. Putri Hijau, kamu yang memaksaku. Melati. Adik, Melati. Putri Hijau, kenapa kamu melakukan ini? Melati memang pernah menindasmu, tapi perlu sampai membunuhnya. Bukan aku. Aku tidak membunuhnya. Dia sendiri. Dia yang mengatur semuanya. Sebelum kami masuk, ada orang ketiga di ruangan ini. Putri Hijau, aku selalu mengira kamu anak baik. Ternyata kamu jahat sekali. Bukan begitu. Aduh, sakit. Apa aku akan mati? Gak akan, ayah di sini. Gak apa-apa, kita langsung ke rumah sakit. Ayah, biar aku. Cepat. Pak Rizal, dengarkan aku. Aku tak membunuhnya. Aku tak mau mendengarmu. Dulu Melati manja, selalu menindasmu. Ternyata Melati benar. Orang sepertimu tak pantas disayangi. Putri Hijau, kalau sampai Melati kenapa-kenapa, kau ikut mati. Minggir, minggir, minggir! Melati, kamu pasti nggak apa-apa. Ada papa di sini. Melati. Lalu, aku harus bagaimana? Cara terbaiknya, buat dia menghilang selamanya. Tenang, Pak. Semua salahku. Aku gagal menjaga Melati. Melati sekarang banyak berdarah. Dia pasti sangat sakit. Pak, tenang. Melati, pasti nggak apa-apa. Tenang. Putri, kenapa kamu gemetar? Mama, Ada apa ini? Ma, beneran bukan aku. Aku nggak bunuh Melati. Tusuk diri. Mama percaya kamu. Aku lihat sendiri, masih nggak ngaku. Hari ini, aku akan membalaskan dendam untuk Melati. Tuan Arif, ini pasti ada salah paham. Dok, bagaimana kondisi putriku? Ginjal pasiennya tertusuk. Kondisinya sangat kritis. Perlu segera cari donor ginjal untuk transplantasi. Siapkan segera. Cari donor. Arif, segera lakukan tes kecocokan donor ginjal dari semua karyawan dan juga mereka berdua. Pak Rizal. Di mana? Semua database, tidak ada donor ginjal yang cocok untuk Nona. Keduanya cocok. Benarkah? Benar. Tangkap mereka berdua. mau apa? Sudah, lepaskan aku. Putri Hijau,
kamu tak punya pilihan. Kalau kamu mau menurut, aku masih bisa menghidupkanmu dan ibumu. Kalau tidak, mati saja. Baik, aku donor. Tapi lepaskan ibuku. Putri, jangan. Kamu masih kecil. Dengarkan ibu. Bu, cuma donor 1 ginjal. Nggak akan mati. Jangan, Putri. Putri, kamu masih kecil. Putri, dengarkan ibu. Putri. 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 Putri, jangan. Putri, kembali. Dengarkan ibu. Ibu bisa. Ibu bisa. Putri, Putri, Putri. Suster, bukannya tadi aku donor ginjal untuk ibu. Kenapa tubuhku nggak ada luka? Setelah kami beri Anda anestesi, ibumu menerobos masuk. Dia mau menggantikanmu. Apa? Cukup. Katanya donor ginjal untuk keluarga Rizal, yang namanya Sri Hijau, karena operasi gagal, sudah meninggal. Bu. Bu, bangun, Bu. Bu, bukannya kita sudah janji. Aku masih mau merawatmu. Bu, kok bisa tidak tepati janji? Bu, Gak apa-apa. Putri akan bawa ibu pulang. Bu, Kita pulang. Kak, kita pulang. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Bu. Bu. Sudah beres? Melati, tenang. Dokternya sudah kubayar. Kematian Sri Hijau hanya akan dianggap kecelakaan operasi. Gak akan ada yang tahu. Dengan begitu, Putri Hijau tinggal sendirian. Gak nyangka caramu ini ternyata ampuh juga. Sekarang ayah dan kakak benci dia sepenuhnya. Melati, kamu. Kau bunuh ibuku. Putri Hijau, mau apa? Aku dengar semuanya. Dia menyuap dokter, membunuh ibuku. Kalau aku, tak apa. Kenapa kau bunuh ibuku? Dia satu-satunya keluargaku. Melati, habiskan nyawamu. Kubunuh kau. Putri Hijau. Kamu gila. Putri Hijau, kamu ngapain? Turunkan pisau itu. Bukannya kamu bilang kamu takkan sakiti Melati. Kamu lagi ngapain? Bunuh dia. Ini semua gara-gara kalian. Kalian semua. Tak ada yang benar salah. Hanya karena dia putrimu, kalian jadi melindungi pembunuh. Kamu ngomong apa lagi? Aku tak ngawur. Dia yang bunuh ibuku. Ibumu meninggal karena kecelakaan operasi. Kecelakaan? Itu bukan kecelakaan. Dia menyuap dokter untuk bunuh ibuku. Kalau bicara harus bertanggung jawab. Apa kamu punya bukti? Bukti? Iya. Aku tak punya bukti. Makanya kalian tak akan percaya aku. Ma, Putri tak berguna. Putri tak bisa membalaskan dendam untukmu. Halo, Tuan Arif. Hasil tes DNA yang Anda suruh dipercepat sudah keluar. Ma. Putri ikut Mama. Putri Hijau adalah adik kandung Anda. Putri segera turun menemani Mama.
Jangan. Adik. Arif, kamu panggil dia apa, adik? Ayah, aku sudah tes DNA. Dia adik kandungku. Sialan kakakku, kapan dia tahu? Putri Hijau. Ternyata dia anak kandungku. Cepat, tolong dia. Anakku. Padahal sudah sangat jelas. Kenapa aku tidak sadari lebih awal? Semua salahku. Kalau aku sadar lebih awal, aku tak akan memaksanya. Dia juga tak akan terluka. Kalau dia kenapa-kenapa, bagaimana aku bisa muka pada Lina? Ayah, adikku pasti akan selamat. Dia akan baik-baik saja. Dok, bagaimana kondisi anakku? Meskipun benturan tidak terlalu keras, tapi masih berdampak sangat besar pada kepalanya. Ada risiko pembuluh darah otaknya pecah. Kalau tidak sadar, akan berbahaya. Ayah. Pak Rizal, biar saya jelaskan. Saya tidak membunuhnya. Aku tak mau dengar penjelasanmu. Dulu Melati sombong, selalu menindasmu. Ternyata Melati benar. Orang sepertimu tak pantas disayangi. Putri Hijau, kamu tak punya pilihan lain. Ikut saja perintahku. Aku masih bisa membiarkanmu dan ibumu hidup. Kalau tidak, mati saja. Aku salah. Ayah tak menjagamu baik-baik. 20 tahun. Kamu menderita di luar 20 tahun. Baru bisa kembali ke ayah. Tapi ayah tak sadar. Juga tak segera menghentikan konflikmu dengan Melati. Membuatmu seperti ini. Semua salahku. Pak, jangan begini. Kalau Lina tahu, dia pasti marah besar. Kejadian seperti ini tak ada yang mau. Kita juga tak sangka operasinya gagal. Itu dia yang membesarkan adik dari kecil. Di mata adik, dia satu-satunya keluarga. Adik pasti emosional. Sifatnya sama persis dengan Lina. Setia dan Putri, ayah tahu salah. Maafkan ayah ya. Kalau kamu bisa sadar, aku rela. Aku rela kurangi umur 10 tahun. Putri, bangunlah ya. Putri Hijau, gimana kalau dia sadar? Nanti dia... Lati, tenang. Putri Hijau tabraknya parah banget. Pasti mati. Melati. Kak. Lukamu belum sembuh. Kakak masakin sup ayam, biar pulih. Kak, aku nggak lapar. Putri Hijau itu... Melati, ada hal. Aku dan ayah belum pernah bilang. Sebenarnya kamu bukan anak kandung ayah. Dulu pembantu di rumah sawah membawa kamu untuk menggantikan. Aku dan ayah tahu soal ini. Makanya kami terus mencari keturunan asli keluarga Rizal. Itu Putri Hijau. Aku sudah suruh tes DNA. Dia memang adik kandungku. Melati. Kamu mau cari orang tua kandungmu? Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Enggak. Aku nggak mau, Kak. Kamu, aku, dan ayah. Kita bertiga hidup lebih dari 20 tahun. Di hatiku, kita ini keluarga, Kak. Jangan tinggalkan aku. Kamu dan ayah nggak boleh buang aku. Konyol. Kamu selamanya adik kakak. Tenang. Terus, Putri Hijau? Bagaimana keadaannya? Dia selamat. Tapi katanya dokter, dia mungkin tak akan pernah sadar. Melati, istirahatlah. Kakak duluan ya. Putri Hijau itu nyawanya kuat juga. Beginipun gak mati. Jangan sampai sadar. Kalau enggak... Parut ini pasti karena kerja kerasmu. Anakku yang malang tak pernah hidup enak. Putri, bangunlah ya. Asal kamu bangun, ayah akan menebusnya.
Melati, kok kamu kesini? Putri itu saudara kalian. Juga saudara saya. Saya juga mau lihat dia. Putri. Putri, kamu sudah bangun. Gimana? Ini di mana? Putri, kamu kenapa? Kamu siapa? Aku ayah, Putri. Kamu kenapa, Putri? Ayah? Aku nggak kenal kamu, jangan sentuh aku. Putri, kamu kenapa, Putri? Aku nggak kenal kamu. Jangan sentuh, jangan sentuh. Baik-baik, aku takkan sentuhmu. Putri, lihat baik-baik. Aku Pak Rizal. Pak Rizal, aku tidak tahu. Sebenarnya ada apa ini? Ibuku di mana? Aku mau cari ibuku. Ibumu sudah. Dia terlalu panik. Jangan buat dia panik lagi. Panggilkan dokter sekarang. Putri, nanti aku antar kamu cari ibu ya. Baik, cari ibu. Dok, lihat adikku. Dia kenapa? Kepalanya terluka parah, ditambah trauma. Sepertinya ini gangguan pasca trauma. Untuk sementara, kalian harus temani dia baik-baik. Jangan sampai dia trauma lagi. Baik, saya paham. Menurut dokter, Putri Hijau sudah gila. Aku mau lihat apa kamu gila beneran atau pura-pura. Putri, kamu kenal aku. Pembunuh. Dia yang bunuh ibuku. Putri, Melati. Melati bukan pembunuh. Ibumu meninggal karena kecelakaan operasi. Meninggal? Bu, bukannya kita sudah janji. Aku kan mau merawatmu. Bu, kok bisa nggak tepati janji? Bu, nggak apa-apa. Putri, aku antar pulang. Bu, ayo pulang. Bu, aku mau cari ibuku. Ibuku mati. Aku nggak punya ibu lagi. Bunuh ibuku. Si pembunuh. Pembunuh harus mati. Kubunuh kau. Putri. Putri, ibumu meninggal karena kecelakaan operasi. Melati tidak ada hubungannya. Putri. Dokter, cepat. Lepaskan aku. Kenapa Putri selalu bilang kematian ibunya berkaitan dengan Melati? Gak mungkin, Pak. Melati memang manja, tapi dia gak mungkin membunuh. Kamu benar. Tapi aku rasa masalah ini gak sesederhana itu. Ada yang aneh. Cari tahu dokter yang operasi ibunya hari itu. Baik. Melati, lehermu kenapa? Siapa yang mengganggumu? Putri Hijau. Dia sadar. Apa? Dia sadar, tapi dia sudah gila. Dia tak kenal siapapun, dia hanya kenal aku. Dia menatapku dan bilang, aku yang membunuh ibunya. Ayah dan kakak ada. Cepat atau lambat, mereka akan mencurigaiku. Kok bisa begini? Ma, tolong aku. Aku mohon, tolong aku. Ayah sudah tahu kalau Putri Hijau adalah anak kandungnya. Kalau dia tahu semua ini, semua rencanaku. Aku yang bunuh Sri Hijau, dia pasti akan menolakku. Dia akan mengusirku dari keluarga. Ma, sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu. Melati, tenanglah. Biar Mama yang cari cara.
Putri Hijau, jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu karena merebut posisi Nona Besar Rizal. Semoga di kehidupan selanjutnya kau lahir jadi orang baik. Seram banget. Berhasil nggak ya? Berhenti. Tahan dia. Putri. Pak. Dia nggak apa-apa. Dia cuma pingsan. Tante Siti, kok kamu? Anakku nggak punya dendam sama kamu. Kenapa kamu mau bunuh dia? Jawab. Pak Rizal, dokter yang operasi Sri Hijau, sudah saya bawa. Bukan saya. Benar-benar bukan saya. Pak Riza, ampuni saya. Pak Riza. Jadi, benar ada yang menyuruhmu membunuh Sri Hijau di meja operasi. Jawab, siapa sebenarnya yang menyuruhmu? Iya. Iya. Aku yang memberinya uang. Saat dia mengambil ginjal Sri Hijau, buat sedikit kecelakaan, biar Sri Hijau mati di meja operasi. Tapi siapa sangka, wanita ini malah tahu rencanaku. Agar tidak ketahuan, jadi aku terpaksa membunuhnya. Dasar tidak punya hati, kenapa kamu melakukan ini? Karena aku dendam padanya. Waktu muda, aku dan dia sama-sama jadi pembantu. Waktu itu, karena keluargaku butuh uang mendesak, aku malah mencuri barang termahal untuk dijual. Tapi siapa sangka, dia malah melaporkanku. Sampai sekarang, aku selalu dendam. Peluang semudah ini, mana mungkin kulewatkan. Jelas-jelas salahmu, masih mau balas dendam. Karena kalian sudah tahu, aku takkan bilang apa-apa. Bunuh atau hukum, terserah kalian. Kalaupun aku membiarkanmu, hukum takkan membiarkanmu. Bawa ke polisi. Pak, tak kusang. Ibu angkat adik malah dibunuh pembantu kita. Bagaimanapun, akhirnya aku salah pada Putri. Kak, Tante Siti gimana? Apa dia di penjara? Dia membunuh. Itu hukumannya mati. Itu hukuman mati. Hukuman mati? Pak, Tante Siti di keluarga kita sudah bertahun-tahun. Dia sudah berkorban banyak. Dia tidak boleh mati. Melati, ayah tahu kamu baik hati, tapi masalah ini tak ada yang bisa mengatasinya. Putri, makan sedikit ya. Aku nggak mau. Kamu nggak makan begini, gimana bisa sembuh? Makan sedikit saja. Sudah ku bilang aku nggak mau. Pak, ayah nggak apa-apa. Ayah nggak apa-apa, tapi kondisi adikmu sangat buruk. Dia sudah beberapa hari nggak makan apa-apa. Beberapa hari begini, badannya pasti nggak akan tahan. Pak, adik jadi begini karena Tante Sri meninggal. Bagaimana kalau kita bawa adik ke makam Tante Sri? Mungkin dia bisa sadar. Ini satu-satunya cara. Lakukan saja. Putri, bukankah kamu teriak-teriak cari ibu? Makam ibumu di depan sana. Pergi lihat dia. Bu,
Aku tak berbakti. Membiarkan orang jahat membunuh ibu. Bu, Rian, saat terbaring di ranjang sakit. Pasti sakit sekali. Kenapa ibu meninggalkanku sendirian? Rian, gimana aku hidup? Ibu. Putri, kami sudah menyerahkan pembunuh ibumu ke polisi. Kami tak akan membiarkannya lolos. Dia pasti akan kena karma. Pembunuh ibuku? Kami sudah selidiki. Pembunuh ibumu adalah pembantu kami, Siti Lestari. Dulu dia dan ibumu punya masalah. Makanya dia bukan... Dia bukan pembunuhnya. Pembunuh ibuku adalah Melati Rizal. Putri, meskipun Melati pernah menindasmu, tapi dia tak mungkin membunuh ibumu. Aku dengar sendiri. Mana mungkin bohong. Harusnya kuduga. Kalian tak akan mengirim Melati ke penjara. Karena dia keluarga kalian. Makanya kalian membantunya. Kalau begitu, kenapa dulu kalian menyelamatkanku? Putri, kamu anak kandungku. Mana mungkin aku diam saja melihatmu mati. Putri, anak kandungku. Kamu ngomong apa? Gak mungkin. Putri, dengarkan aku. Kami sudah tes DNA. Kamu adalah keturunan asli keluarga Rizal. Bukan. Putri, 20 tahun lalu, pembantu kami menukar bayi. Untungnya kami bertemu. Jangan mendekat. Kalian bukan satu-satunya keluargaku. Ibuku yang asli. Kalian kaki tangan. Kalian kaki tangan pembunuh ibuku. Putri, tenanglah. Soal ini, kematian ibumu, Melati sungguh tidak terlibat. Dulu Melati salah padamu. Ayah jamin, Melati tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Putri, nanti ayah akan menebusnya. Menebusnya? Aku tak butuh penebusan. Aku mau pembunuh ibuku. Nyawa dibayar nyawa. Apa ayah bisa? Ayah selalu bilang, aku anak kandung ayah. Tapi di hati ayah, masih lebih memihak Melati. Masih percaya dia, bukan aku. Kalau begitu, kalian mau aku pulang. Buat apa? Putri, pulang dengan ayah ya. Lalu temui Melati. Jelaskan semuanya. Aku dan dia, tak ada yang perlu dibahas. Tapi kita kan satu keluarga, Putri. Satu keluarga? Kita bukan keluarga. Aku tak punya ayah sejak kecil. Ibuku yang membesarkanku. Aku Putri Hijau. Aku bukan keluarga Rizal. Keluargaku cuma satu. Itu ibuku, Sri Hijau. Aku tak punya ayah. Selama aku masih hidup, aku pasti akan membuat Melati membayar harganya. Akan kubuat dia membayar nyawa dengan nyawa. Putri, Putri. Dia tetap tak mau ayahnya ini. Ayah, Putri lagi emosi. Terlepas dari apa yang kita bilang, dia tak akan dengar. Nanti saja kita jelaskan lagi dengan baik. Dia pasti mengerti. Putri, ayo, ini masakan Mama. Kepala ayam. Makan. Putri di hati Mama selalu yang terbaik. Putri, Mama berikan baju baru. Suka nggak? Ma, kenapa Mama tinggalkan Putri sendirian, Ma? Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 232, diputuskan terdakwa Siti Lestari bersalah atas pembunuhan, dihukum mati, berlaku segera. Melati, Mama, seandainya sebelum mati,
bisa melihatmu untuk terakhir kali. Waktunya cepat. Tunggu. Tunggu. Melati, kok kamu kesini? Aku mau bicara padanya. Cuma 5 menit. Lihat aku begini. Pasti jelek ya. Kalau kamu tidak jijik. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Di mataku, kamu cuma pelayan yang gak penting. Kamu begini apa sepadan? Kamu ini, karena kamu anakku. Di dunia ini, mana ada ibu yang tak sayang anaknya? Ibu yang gagal, gak bisa kasih kamu hidup yang baik. Bahkan hal terakhir, sampai gagal. Tama tak curiga. Sekarang, Putri Hijau yakin kalau kamu yang bunuh ibunya. Dia takkan pernah mengakui Rizal Pratama. Jalan keluarnya? Ibu sudah siapkan. Kamu bisa tenang jadi nona besar. Bu, aku gak punya ibu dari kecil. Selain ayah dan kakak, kamu yang paling baik padaku. Sebelum pergi, dengar kamu panggil aku ibu. Aku sudah puas. Waktunya habis. Di sini dingin, cepat pulang. Jalan. Bu, ibu. Bu. Putri Hijau, ini semua salahmu. Bu. Melati, beraninya kamu datang. Kamu yang hancurkan hidupku. Sejak kamu muncul, semuanya berubah. Akan kubunuh kau. Aku yang hancurkan hidupmu. Melati, kamu yang selalu menindasku. Kau bunuh ibuku. Kau harus membayarnya dengan nyawa. Ternyata Siti Lestari ibumu. Pantas dia menanggung salahmu. Melati, kau yang bunuh ibuku duluan. Kalian pantas. Si Jalang itu mati ya sudah. Aku tak selevel kalian. Hentikan. Hentikan. Semua perbuatanmu. Jawab aku. Ayah, Kak. Bukan gitu. Aku cuma ngawur. Ayah percaya sama aku. Aku akan segera suruh orang untuk kamu dan Siti Lestari melakukan tes DNA. Kalau kamu bukan anaknya, aku baru percaya kamu. Melati, sudah begini, jujur saja. Benar. Aku yang melakukannya. Siti Lestari adalah ibu kandungku. Dia bilang Putri Hijau adalah Putri Rizal. Kok bisa? Dia itu Jalang. Jangan lawur. Aku bilang dia Jalang. Ibunya juga brengsek. Asal mereka mati, takkan ada yang merebut posisiku. Melati, kamu sudah gila. Benar, aku sudah gila. Semua salah kalian. Kalian kan sudah punya aku. Kenapa masih mencari orang lain? Semua salah kalian. Kamu sudah salah. Masih tak menyesal. Aku sungguh kecewa padamu. Putri Hijau, Jalang. Kau hancurkan hidupku. Mati kau. Mati kau. Melati. Melati, kamu bodoh. Kalaupun ayah menemukan Putri, kamu tetap anak ayah. Aku tak salah. Ini semua salah kalian. Melati, Melati. Anak bodoh. Melati. Putri, pulanglah dengan ayah. Pak Rizal, aku tak akan pulang dengan Anda. Jangan sia-siakan usaha Anda. Melati meninggal.
Dia membayar akibat kesalahannya. Aku hidup bersamanya 20 tahun. Kami saling sayang. Makanya ayah percaya padanya. Putri, ayah tahu salah. Maafkan ayah ya. Pulanglah dengan ayah, Putri. 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 Ayah ngapain? Aku berutang padanya selama ini. Putri, maafkan ayah. Pak Rizal, kalaupun aku pulang dengan Anda, aku tak akan mengaku Anda. Aku hanya punya ibu. Itu satu-satunya keluargaku. Bu, aku akhirnya mewujudkan impianku. Menjadi seorang pelukis. Sekarang banyak orang antre untuk beli lukisanku. Aku membuat pameran lukis. Semua bilang ibu sangat ramah.